itu jalan ya udah enak. Jadi intinya gini, untuk sebuah tim yang solid sebaiknya tidak ada intervensi dari owner. Karena kita kalau punya joki yang bos pasti Oke, selamat datang di podcast Benji. Kali ini tayangan perdana saya sebagai pemilik channel keluar di frame. Pertama kita ke kandang suhu kami nih, wish. Pak Haji Ari dari tim premium. Selamat datang, Mas Yuda Benji. Enggak lah, suhu enggak lah. Gimana Pak Haji, kabarnya? Alhamdulillah Mas. Ya, sehat, yang penting sehat badannya. Sehat ya. Pokoknya badan sehat biar kita bisa terus berkarya, udah nggak Mas? Ya, benar, terus. Terus, berarti sekarang kegiatannya apa nih? Kegiatannya ya seperti biasanya masih seputar hobi, merpati, usaha sih bukan hobi ya. Kalau saya udah melihat ini usaha di merpati dan saya mengikuti jejak Mas Benji. Sekarang saya mengikuti jejak untuk berbagi informasi pada teman-teman lewat YouTube. Udah berapa lama nih Pak Haji? Apa itu? YouTube-nya? YouTube udah hampir 2 bulan. Tapi ya nggak susah lah ya untuk tim premium. Nggak susah karena dibantu sama sampean. Karena saya selalu minta bantuan sama Mas Yuda, makanya saya dikasih temen yang enggak pelit ilmu, makanya saya terima kasih buat Mas Yuda sama teman-teman yang lain juga. Selalu saya orangnya kan selalu pengen banyak sharing sama yang udah bisa gitu Mas. Jadi ya nggak mau membuang waktu, makanya saya sharing ke ya Mas Yuda, ke teman yang lain itu biar gimana sih biar bisa seperti yang sudah jalan gitu Mas. Selama 2 bulan ngejalanin YouTube, ada yang beda nggak nih dari cara komunikasi atau yang lain? Yang beda ya mungkin saya tak belajar ya Mas, makanya masih ada yang banyak yang salah, diperbaikin lagi. Apa sih setiap kita bikin konten kita lihat rekaman kok wah kayaknya ini kurang sama tim, dikoreksi terus biar untuk kita bikin konten yang lebih baik lagi. Tuh. Buat teman-teman channel Benji Hobbies, kebetulan nih kita kedatangan yang kedua ya Pak Haji ya? Ya. Dulu bulan November kita pernah kesini, nah itu pertama kali saya kenal sama Pak Haji Ari. Orangnya welcome banget. Beliau bilang, pokoknya buat teman-teman yang punya channel atau apapun seputar merpati kolong, beliau terbuka banget. Iya. Gitu. Ya intinya kalau saya juga gitu Mas. Jadi terbuka karena saya pengen dalam hobi atau industri merpati itu banyak orang yang lebih pintar. Bukan berarti saya lebih pintar, tapi paling enggak kita banyak sharing sama teman-teman yang lain. Gimana sih caranya biar lebih maju terus. Kan kalau kita cuman mengotak-kotakan ya, kita berhubungan sama misalnya
teman deket atau sebatas saya mau temenan sama dia aja, mungkin informasi atau pengetahuan di industri merpati itu tidak cepat menyebar. Saya pengennya itu ya kayak Mas Yuda itu jujur saya sama tim juga bilang bagaimanapun kita itu banyak belajar dari Benji. Jadinya walaupun saya memang kalau di Merpati memang lumayan lama, iya, tapi kalau belum tentu di bidang lain itu saya juga lebih tahu. Makanya saya terus belajar sama tim sama Mas sama Benji ini gimana pengen jadi pewarta apa YouTuber yang lebih baik, karena saya pengen lewat YouTube itu lebih mudah menjangkau viewer dengan membagi informasi gitu Mas. Jadi kadang kan sebelumnya kan saya banyak menerima japri masalah perawatan segala macem lah. Jadi saya lebih mungkin saya bikin konten biar lebih cepat informasi itu disebar kepada jamaah-jamaah semua, jadi ngopi. Yang dulu pas pertama kita ketemu itu ya Pak Haji bilang ya emang tahu udah zamannya sekarang. Iya. Ya kan? Iya. Emang berbagi informasi itu ya udah harus gitu, betul, wajib ya. Betul. Makanya sekarang kan eranya digital ya Mas ya. Mungkin dengan kalau kita nggak mengikutin cara yang sekarang kita akan ketinggalan. Makanya banyak yang suara-suara nggak enak tentang ya YouTube, jadi YouTuber, jadi pemain burung, jadi penjual burung. Itu sebenarnya kalau saya lihat itu ya era sekarang itu ya emang harus gitu. Jadi nggak cuman kayak ini dalam arti kita jualan burung ya, jualan burung atau jualan di seputar Merpati itu bukan kayak model jualan bubur gitu loh. Nunggu orang lewat, datang beli, kita layanin, bayar, pergi, enggak begitu. Sekarang eranya udah berbeda. Gimana kita masuk ke industri Merpati itu udah lebih ke digital Mas. Jadi lebih maju lagi lah. Jadi banyak suara-suara miring, tapi saya juga nggak ada masalah lah untuk masalah begitu, karena saya lihat di industri Merpati itu sekarang udah sangat maju. Saya mungkin sama pembeli saya belum tentu ketemu muka gitu loh Mas. Tapi saya dengan adanya digital kan dipermudah. Walaupun dari luar daerah kita udah saling kenal, walaupun kita belum pernah kopi darat lah, belum ketemu gitu. Berarti industri Merpati Kolong ini setelah Pak Haji Ari ngejalanin, berubahnya itu di era tahun berapa Pak? Kalau saya main burung memang dari lama, dari 13 sampai 14 tahun yang lalu, tapi hubungannya itu personal dalam arti harus kita ketemu sama orangnya, pelaku di hobi atau di pelaku di Merpati Kolong ya, misalnya peternak, saya harus kenal dulu, harus datang personal, ngobrol, beli materi. Tapi saya masuk ke di tahun 2015 itu udah berbeda. Cara sudut pandangnya udah berbeda. Kayak via telepon dan informasi itu didapat lebih mudah. Saya pas main 2015 itu lebih mudah lagi. Walaupun nggak kenal, tapi saya udah tahu, oh ini yang punya siapa sih? Dengan cara apa ya? Dengan cara informasi dari YouTuber, pokoknya dari sosmed itu akan lebih mudah semua. Dari ya namanya jangkauan sosmed kan nggak kecil, tapi
lebih universal ya Mas ya. Jadi sangat-sangat kalau menurut saya pribadi sangat-sangat dipermudah di era sekarang. Nah itu kan kalau dari sisi positifnya ya, Pak Haji ya. Kalau dari negatifnya pasti ada juga dong. Pasti ada. Negatifnya, nah kalau dari sisi negatifnya begini Mas, kalau di industri atau jual beli ini merpati ya, itu kita nggak pernah ketemu sama penjual. Jadi saya sering berpesan di sosmed itu jadilah penjual yang jujur dan jadilah pembeli yang pintar. Artinya gini, kita jadi penjual, kita belum kenal sama yang beli, tapi kita grade, misalnya bagus ya bagus, sedang ya sedang, jelek yang jelek, dan harga itu sesuai dengan kualitasnya gitu loh Mas. Dan saya pribadi juga pengennya para penjual atau bakuler itu juga bisa memposisikan itu Mas. Jadi apa yang dijual ya harus sesuai dengan kualitasnya, karena jualan via sosmed itu berdasarkan foto, video itu. Kalau kita mau nakal sih bisa aja, karena bikin video kan bisa dipilih, bikin foto bisa dicari yang bagusnya. Tapi kepercayaan penjual dan pembeli itu harusnya nggak cukup dari itu aja. Jadi memang kualitasnya juga harus sesuai. Terus apa yang dijual itu ya memang sesuai apa yang disampaikan. Kalau saya garis besarnya itu aja. Apa adanya berarti Pak? Betul. Jadi kadang kalau misalnya nggak sesuai, namanya makhluk hidup ya, sampai ke pelanggan jadinya gimana ya, untuk jangka panjang bisa kita obrolin namanya lebih enaknya. Makanya kalau dengan digital itu kelemahannya bisa saking percayanya juga ada, sempat dari pihak pembeli itu nggak dibayar apa-apa gitu loh Mas. Jadi sama-sama. Jadi intinya itu tadi, jadi penjual yang jujur, jadi pembeli yang pintar. Berarti itu tadi tips dari Pak Haji, jadi penjual yang jujur, pembeli yang pintar. Iya. Terus berarti dari yang saya lihat Pak Haji berarti itu ngebreed terah itu udah lama ya Pak Haji ya? Iya. Nah buat temen-temen nih yang mau nanya, untuk dapat sampel yang sesuai kita inginkan itu butuh waktu berapa lama sih? Waktu yang berapa lamanya relatif Mas. Jadi kalau menurut saya burung bagus itu nggak cukup hanya dengan netes telur dari pasangan A dan B, tapi burung yang bagus itu akan tercipta itu dengan proses panjang. Satu, pasangan dari misalnya ya bapak atau ibu, pasangan serasi, keluar anak, keluar telur, netes sampai mecah. Nah, itu belum bisa dikatakan burung bagus kalau menurut saya. Cuman itu baru bisa dikatakan anakan burung bagus. Anakan burung bagus ya Mas ya. Dan anakan burung bagus itu kita latih dari jarak pendek, baru terlihat itu jadi anak burung yang punya potensi bagus atau punya punya mental bagus, baru dilihat dari pendek-pendek itu. Tapi itu juga belum bisa dilihat dikatakan burung bagus. Nah, dari burung bagus jadi punya ini namanya lupa saya. Pokoknya punya ngeblank. Ngerokok dulu. Jadi
burung bagus jadi punya karakter bagus. Nah, itu dia menjalani proses panjang. Nah, proses panjang itu yang sangat penting, Mas. Jadi dari perawatan bagus, pelatihan yang benar, dan dipegang sama orang yang bisa, itu akan jadi burung bagus, bukan burung juara. Terakhir, Mas, rezekinya bagus. Itu soalnya burung bagus itu akan ada di satu paket, nggak bisa dipilah-pilah itu, Mas. Dan itu gimana cara si trainer pemainnya ya ngelatihnya betul, lagi. Betul. Karena setelah misalnya dari premium ya belum tentu ya betul kan? Nanti ya saya juga sering ngasih masukan ke pembeli, karena itu tadi, Mas. Jadi penggemar merpati sekarang itu dari 100% penggemar itu 75% atau 80% itu penikmat merek, dan 25% atau 20% itu penikmat kualitas. Sebenarnya penikmat merek itu udah dari dulu atau semenjak ada YouTube ini jadi ada beberapa merek yang spesifik gitu? Iya, karena ya mungkin ini perkembangan zaman, bukan ya bisa juga ini karena penggemar sekarang itu panduannya ke YouTube. Jadi banyak yang tahu merek tapi nggak tahu karakternya. Sebenarnya lihat burung misalnya di YouTube atau di video, wah ini jalur si A, jalur si B, bagus, juara mobil. Tapi dia nggak lihat prosesnya. Prosesnya itu nggak segampang cuman netesin telur, jodoh langsung bagus kayak yang dilihat di YouTube gitu loh, Mas. Prosesnya itu panjang gitu loh. Nah, jadi penghobi itu yang dilihat kan cuman buka YouTube, si A, si B bagus, juara mobilan berkali-kali, tapi nggak lihat prosesnya gitu loh. Kadang makanya saya sering berpesan, memang ya, tapi memang itu nggak salah juga sih untuk teman-teman atau penghobi itu pengen tra A, tra B, tra C ya. Saya ada, tapi untuk hasil jadiannya apa itu kan tergantung kita memprosesnya gitu loh, Mas. Jadi jangan patokannya, wah gue punya citra A pasti jadi burung bagus gitu loh. Tapi itu belum tentu. Balik lagi ke rezeki ya. Betul, rezeki itu yang terakhir tapi bukan rezeki dulu, tapi menjalani prosesnya, dan nikmatin hasilnya. Kalau bisa itu memang si tra A atau tra B itu karakternya misalnya gampang dilatih, enak dilatihnya, tapi untuk dijadikan itu burung bagus itu kan prosesnya masih banyak. Orang sekarang player aja kan, jadiin player itu kita nggak usah lihat trah, namanya jadiin player itu kan prosesnya kan panjang, dari kesiapan, ngisi tenaga, mental, terus kuat diadu, itu prosesnya banyak banget, Mas. Jadi nggak sesimpel dengan bisa beli dan punya duit banyak terus beli si A si B terus jadi bagus, nggak cukup segitu. Faktornya banyak ya, Pak Haji? Faktor banyak. Nah, beberapa bulan lalu ya, saya ngelihat Pak Haji mutusin buat beli siapa, Pak Haji? Maradona. Iya, Maradona. Itu kan bisa dibilang burung lama ya, Pak Haji? Burung lama, iya. Bukan burung yang tren sekarang nih. Betul. Nah, kenapa tuh Pak Haji milih si Maradona? Milih Maradona ya, kebetulan Maradona itu kakak beradik sama armada tua, Mas. Jadi di kandang saya itu sebagai pondasinya itu pakai jalur armada tua, kayak Golden Boy itu armada tua, terus
sama ada lagi yang dari Mas Hasim itu anak armada. Terus dari awalnya situ saya ngotak-atik itu armada itu, dari armada tua itu menurut saya ya itu sudah bisa buat main di perlombaan sekarang. Karena kan saya 10 tahun yang lalu perlombaan nggak kayak sekarang Mas. Jadi dari jarak lebih jauh, terus peserta juga belum banyak. Jadi burung itu nggak pindah-pindah tempat. Kalau sekarang itu pindah-pindah tempat dan jaraknya lebih pendek karena pesertanya lebih banyak. Kalau jaraknya panjang itu biasanya nggak selesai. Jadi sekarang penyelenggara itu lomba itu jaraknya dibikin pendek dan pindah-pindah. Nah, untuk armada tua itu saya alami ya, itu buat pindah-pindah tempat itu pintar. Dan buat jarak pendek itu dia cukup, udah bisa. Jadi nggak perlu burung tinggi, tapi begitu dicul kayak balap gitu, langsung menuju kolong, tapi di atas kolong pastinya. Itu armada saya temuin di situ, utak-utik sama masukin sama yang lain, ya sama Kenwood, ya sama Barong, sama Banpol, sama Sahara, macam-macam lah. Tapi untuk pondasi sendiri di sini armada. Makanya pas begitu ada info adik armada, adik kandung ya, Maradona itu mau dijual, saya kontak Om Haji Bambang Irawan, Serdadu Depok. Kebetulan dia mau support saya belilah itu, terus burung diternakin di sini. Kebetulan, tapi ini belum keluar anaknya, masih mau dilihat sampai sejauh mana anaknya dulu, kita coba, baru kita produksi massal. Nah, mungkin banyak teman-teman nih yang udah coba beli burung dari terah A, terah B dengan harga yang bervariatif. Ya. Ada yang mungkin belum sampai ada prestasinya ya. Iya. Nah, mungkin faktornya banyak kan. Saya lihat nih di premium nih solid banget nih timnya nih sebagai tim gitu. Iya, itu ya kan. Makasih. Rahasianya tuh apa Haji? Rahasianya, kalau untuk di tim awalnya sih saya nyari personal dulu yang satu visi dan misi Mas. Mungkin saya yang sudah enak ya kayak sekarang sama Mas Riki, Mas Pipin, Agung, Cuplis, sama yang diternakan ada Mbah Ketir sama Mas Budi. Saya udah enak karena gini, awalnya saya main burung itu cuman sebatas hobi dan asal bisa orang punya joki itu disuruh Mas, disuruh dalam arti joki disuruh seorang bos pasti mau ya. Tapi setelah berjalannya waktu, saya lomba itu malah jadi pusing sendiri. Terus saya mikir saya harus punya joki yang mampu. Dalam arti mampu itu bisa rawat, bisa lomba, bisa handle pegangannya materi tempurnya dia. Nah, saya begitu dapat Mas Riki sama Mbak Pipin itu saya mulai enak nih, dan saya udah mulai nggak harus ngomong ke dia, nggak harus minta untuk perawatan ke dia. Ini burung kurang kayak gini karena dia udah bisa. Dan saya ngomong pun belum tentu saya benar karena dia memang yang sudah lama terjun di kompetisi. Jadi pas dapat Mas Riki dan Mbak Pipin dan yang lain itu saya udah menyerahkan ke Mas Riki. Pokoknya untuk materi yang lomba Mas Riki nih yang handle semua. Jadi dari pelatihannya, dari
perawatannya, mana yang mau lomba, itu Mas Riki semua saya yang handle. Saya cuman mensupport apa yang jadi kebutuhan dia. Dia perlu obat-obatan, saya beli. Dia perlu multivitamin atau makanan burung yang buat menambah kinerja burung, saya beli. Tapi saya harus lihat ada hasilnya nggak. Kalau ada hasilnya saya support, tapi kalau nggak ada hasilnya mungkin saya capek nyupportnya. Pas sudah gitu jalan ya udah enak. Jadi intinya gini, untuk sebuah tim yang solid sebaiknya tidak ada intervensi dari owner. Karena kita kalau punya joki yang bos pasti tuntutannya pengen punya joki atau perawat tuh yang bisa. Dalam arti bisa perawatan, mentalnya bagus di lomba, dan bisa apa-apa gitu. Multitasking ya. Pengennya. Tapi itu susah Mas, tapi ada. Tapi kalau begitu kita dapat seorang joki atau perawat yang bisa, tapi dari atasnya masih intervensi, pasti joki itu nggak bisa keluar kemampuannya. Tapi kalau begitu kita punya joki yang mampu dan bisa, kita jadi seorang owner itu cuman melihat hasilnya, itu mungkin joki itu juga akan mengeksplor kemampuannya itu benar-benar. Tapi harus dilihat ada hasilnya enggak. Tapi kalau misalnya nggak ada hasilnya ya percuma. Tapi kalau misalnya memang hasilnya ada, perawatannya aja bagus, mental lombanya bagus, dan bisa kompak di tim, itu seorang bos kayaknya udah nggak perlu capek-capek harus ngatur ini itu gitu loh Mas. Itu udah enak banget. Dan saya merasakan dengan anak-anak yang sekarang, Mas Riki, Mbak Pipin, dan yang lain itu udah saya rasakan itu. Jadi saya udah saatnya untuk di lomba saya udah nggak mikir apa-apa. Saya cuman ngurus di peternakan sama yang lain. Pokoknya schedule semua mereka yang atur ya. Iya. Sampai termasuk saya dengar lomba pun maunya kemana ya. Iya, biar dia Mas Riki. Saya walaupun Mas Riki itu kalau nggak pengen lomba atau tahu pegangannya nggak siap buat lomba, kasarannya saya bawa pecutin pasti nggak mau lomba Mas. Sampai yang kemarin di video YouTube tuh ditawar Kijang Innova nggak dikasih sama Mas Riki tuh. Iya, dan saya nggak mau apa yang udah ada di kandang player itu kuasanya Mas Riki. Saya main jual. Saya nggak mau hubungan saya sama anak-anak jadi berubah karena saya punya sifat bagus dikit jual gitu. Walaupun anak-anak pasti nggak ngomong, tapi saya nggak mau perasaan anak-anak jadi berubah gitu aja. Ritmenya juga berubah ya Pak? Iya, makanya saya memposisikan kita main bersama, apa yang ada di kandang itu punya kita bersama, gimana caranya dengan materi yang ada kita bisa maju bareng-bareng gitu. Jadi ya buat teman-teman tuh hanya juga. Makanya semua breeder sekarang setiap jual ada sertifikatnya Pak. Diusahakan ya karena itu buat biar saya dulu nggak pakai sertifikat, capek balesin dan mengingat-ingat Pak Haji ini nomor ini anak siapa ya, waduh. Padahal kalau sekarang beli dilampirin sertifikat udah enak, jadi buat pegangan. Udah jelas. Iya. Kalau yang nggak terah pun pasti teman-teman lebih banyak waktunya kebuang ya. Betul. Ya sebenarnya iya sih Mas. Kalau saya harus untuk materi ternak harus pilihan, jangan main-main karena jangan sampai membuang waktu, tenaga, pikiran, dan ujung-ujungnya uang. Pakai yang jelas lah. Karena leluhur yang jelas itu kita paling enggak belum keluar anaknya kita udah punya ancer-ancer, karena setiap peternak itu punya imajinasi. Dengan menyatukan si A si B ini dia pasti punya angan-angan, saya pengen bikin kayak gini gitu.